Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mulia punya hubungan sama Rasulullah. Semua yang mulia, bahkan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi di dalam satu riwayat, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayyuwariyahu ahlal kahfi. Suatu hari Rasulullah SAW penasaran sama Ashabul Kahfi. Seperti apa kehebatan beliau-beliau, kok bisa dari umat sebelumnya, bahkan Kaleb seekor anjing yang punya hubungan dengan Ashabul Kahfi ikut masuk surga. Minta, ya Allah, saya ingin bertemu dengan Ashabul Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lantarahum. Inti nggak bisa melihat mereka, wahai Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang nggak bisa melihat mereka, tapi mereka tidak layak untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu laisa min ummatihi, li'annahum lam yakunu min ummatihi, karena beliau-beliau belum menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin nab'as alaihim, akan tetapi utuslah untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, arba'an min ashabik liyuballighuhum risalatak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada di dalam kitab Nurul Absar fi manaqib Ali Baitin Nabiyil Mukhtar. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah? Utus 4 sahabatmu untuk berdakwah kepada mereka, untuk menyampaikan risalah mereka. Kata Allah, kaifa nab'atsuhum? Kata Rasulullah, ya Allah, caranya ane mengutus mereka bagaimana? Unsyur kisa'ak, ubsut kisa'ak, wa'murhum ajlis fi atrafiha. Perintahkan ente punya sahabat duduk di sorbannya ente, kata Rasulullah. Ente punya sorban, gelar sorban ente, suruh duduk sahabat ente satu-satu di pojok. Kemudian panggil itu angin yang punyanya Nabi Allah Sulaiman, itu juga taat sama ente ya Rasulullah. Itu angin menunggu perintah dari engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala ma umir, dilaksanakan nama Rasulullah SAW yang diperintahkan sama malaikat Jibril melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amara qalbahu, yang diperintahkan adalah yang paling ada di hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata Sayyidina Ali, ini udah kelamaan ya, udah ya Ustaz, kelamaan ya. Rasulullah SAW pernah merangkul Sayyidina Abu Bakar, merangkul Sayyidina Umar. Kemudian beliau mengatakan, hakadha nahya wa hakadha namut wa hakadha nadkhulul jannah. Kata Rasulullah, kami hidup begini dan kami akan dikubur seperti ini, kata Rasulullah SAW. Dan kami akan masuk surga seperti ini, kata Nabi Muhammad. Kami akan masuk surga begandengan, di kuburan juga kami begandengan di kuburan. Sekarang terbukti yang ada di samping Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di satu masa Syekh Abdul Ghaffar Al-Qusi bercerita, Syekh Ar-Rubat At-Tabari, Al-Imam At-Tabari bercerita, Abdul Wahid At-Tabari bercerita, suatu saat pernah ada 40 orang utusan datang ke kota Madinah, bimalin kasir, bawa harta banyak, membawa harta yang banyak. Ketika bawa harta yang banyak, nyampe di kota Madinah, ketemu dengan khadimud dharih, dengan tukang lap makbarahnya Nabi Muhammad SAW, tukang sapunya, jaga yang megang kuncen makbarahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditemuin nama 40 orang ini, wa atahumal, dikasih hadiah, liwassilahu ila nadir dharih, ila nadir, dikasih harta, tolong sampaikan kami, ketemukan kami dengan apa yang berkuasa di sini, yang berkuasa di Masjid Nabawi, nadirnya Masjid Nabawi sekarang. Akhirnya ditemukan sama khadim ini, karena belum tahu hajat 40 orang ini apa. Ketika ditemukan, ternyata hajatnya adalah, saya bawa hadiah banyak, kata 40 orang ini, kami bawa hadiah sangat banyak, permintaan saya cuma satu, kata mereka,
izinkan kami nanti malam menggali kuburan Sayyidina Abu Bakar, menggali kuburan Sayyidina Umar. Mau kami pindahkan karena mereka tidak layak bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qabilan nadir, yang sangat disayangkan ini nadirnya menerima itu hadiah yang banyak dan mengizinkan hal tersebut terjadi. Terjadilah hal tersebut pada malam hari. Wa asabah at-tashwis 'azimah fi khadimil ad-darih, sampai khadimnya kebingungan. Saya mau ngapain ini? Saya cuma saksinya. Saya mau bagaimana? Bingung dia. Nggak bisa berbuat apa-apa. Datang malam hari dikosongin Masjid Nabawi, masuk mereka. Masuk mereka, saksinya khadim seorang. Khadim seorang, ketika mereka masuk mau buat jahat sama jasadnya orang yang punya hubungan sama Habibahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasifallahu bihumul ardu, khasifallahu bihumul ardu. Masuk ke dalam masjid langsung, katanya khadim, itu masjid kebuka tanahnya, ubinnya kebuka, 40 orang jatuh ditelan bumi. Sampai sekarang nggak ada yang tahu mereka ada di mana, ditelan bumi, nggak ada. Memang Rasulullah yang memilih siapa yang akan bersamanya. Rasulullah memilih siapa yang akan bersalawat kepadanya. Wali kutub yang memilih siapa yang akan menjadi pengikut rombongannya nanti di yaumil qiyamah. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang memilih.